Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masjid adalah rumah Allah yang berfungsi untuk menunaikan sholat. Selain itu, masjid juga dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar keagamaan atau ngaji. Namun demikian, banyak hal yang bisa direalisasikan melalui masjid untuk tujuan kemaslahatan umat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa selain dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui dakwah keagamaan yang menyejukkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 36 dan sampai 37 Allah menyebutkan fungsi masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu ma fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Wa yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran surat An-Nur 36 sampai 37. Perintah bertasbih bukan hanya berarti mengucapkan subhanallah saja, melainkan lebih luas daripada itu, sesuai dengan makna yang dicakup oleh kata tersebut beserta konteksnya. Sedangkan arti dan konteks tersebut dapat disimpulkan dengan kata takwa. Sedangkan takwa itu sendiri tidak hanya diwujudkan dalam hablum minallah atau berhubungan baik dengan Allah saja, melainkan juga diwujudkan dengan hablum minan nas atau hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan juga kepada hablum minal alam atau hubungan baik dengan alam dan lingkungan sekitar. Di titik ini hendaknya masjid menjadi titik tolak perubahan ke arah masyarakat yang berkeadilan sosial di segala lini. Terkait arti masjid, menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran Tafsil Maudhu atas persoalan umat, menguraikan bahwa kata masjid dalam Al-Quran diulang sebanyak 28 kali. Dari segi bahasa, kata masjid diambil dari akar kata sajada yasjudu yang artinya patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'zim. Meletakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki di bumi. Kemudian yang diberi nama sujud oleh syariat Islam adalah bentuk lahiriah yang paling nyata. Dari makna-makna itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat diberi nama masjid, yang artinya adalah tempat sujud. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat sholat
Akan tetapi karena akar katanya menggantung, tunduk, dan patuh, maka hakikatnya masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, dalam surat Jin ayat 18 Allah menyebutkan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan masjid dengan bumi, maka jelas bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat sujud saja. Tidak juga hanya berarti bangunan tempat sholat atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu saja. Akan tetapi masjid juga berarti tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita ramaikan dan kita makmurkan masjid-masjid kita dengan memperbanyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan jangan lupa, mari kita libatkan anak-anak muda sebagai generasi penerus orang-orang tua, dengan tujuan agar mereka gemar, bangga, dan senang dengan masjid. Tapi sayang, kita bisa lihat di akhir-akhir ini kebanyakan masjid-masjid sepi dari anak-anak muda. Yang ada masjid mayoritas kebanyakan orang-orang yang sudah tua-tua. Kenapa pemuda kebanyakan pada malas ke masjid? Ya mungkin karena sejak kecil didoktrin bahwa masjid bukan tempat bermain. Maka bermainlah mereka ke tempat lain, PlayStation misalnya. Mengapa pemuda kurang suka main ke masjid? Ya karena di pikiran mereka masjid itu hanya sebagai tempat ibadah, tempat ritual, tempat taubat, tempat ingat dosa, sama ingat mati. Mengapa pemuda yang sekarang ini jarang ada yang ke masjid? Ya karena masjid tidak menyediakan tempat mencari jati diri. Maka mereka mencarinya di tempat lain, di mal-mal atau mungkin di alun-alun, atau mungkin karena penjaga masjidnya itu galak. Tidak seperti penjaga wartel atau warnet atau penjaga PlayStation dan seterusnya, yang murah senyum dan menyenangkan. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat memanjakan anak-anak dan remaja di masjid. Kenapa? Masjid-masjid sepi dari para pemuda. Mungkin karena pelit, tiduran aja tidak boleh. Padahal Ibnu Umar radhiyallahu anh pada waktu masih bujang numpang tidur siang malam di masjid. Mengapa para pemuda nongkrongnya tidak di masjid? Bagaimana mau nongkrong di masjid? Jam 8 saja masjid sudah ditutup, dikunci rapat. Padahal masjid di zaman Rasulullah buka 24 jam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang datang ke masjid yang niatnya hanya untuk nongkrong atau mencari jodoh atau tiduran atau wifi-an, itu tidak ada masalah. Mungkin berawal dari niat itu Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk sehingga mereka akan senang ke masjid. Dan masjid akan menjadi makmur seperti di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masjid dijadikan sebagai sentral kegiatan-kegiatan yang positif. Dan tugas kita sebagai orang-orang tua adalah bagaimana membuat mereka, anak-anak muda, tertarik dengan masjid. Mari ajarkan dan biasakan kepada anak-anak untuk senang dan selalu kangen dengan masjid. Jika suatu hari nanti kita tidak lagi mendengar suara berisik, suara bising, suara ramai,
suara gelak tawa anak-anak di antara shaf-shaf sholat di masjid, maka sesungguhnya takutlah akan hancurnya generasi muda kita di masa itu. Untuk itulah mari kita berdoa semoga masjid-masjid kita selalu makmur dan generasi-generasi muda kita semakin jatuh cinta dengan masjid, sehingga kita akan merasakan kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.